Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Indra di channel Jin Huakiar. Oke, di video kali ini, di konten kali ini gue bakal bikin konten reaction lagi. Di konten kali ini gue bakal reaction lagi Bang Flatty Boy, kontennya Bang Flatty Boy. Nah kali ini kan kemarin gue udah reaction yang asal usul hero Vexana. Kali ini gue bakal reaction yang asal usul hero Faramis. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik kalian klik tombol subscribe, like, komen, karena satu subscribe dari kalian itu motivasi untuk gue untuk membuat video-video terbaru ya, biar makin semangat. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai. Oke teman-teman, ini gue sudah di dalam videonya Bang Flatty Boy ya, yang asal usul Faramis. Tapi sebelum mulai, gue mau ngasih tahu dulu, maaf kalau misalnya ada suara-suara berisik seperti video-video sebelumnya, karena kadang ada suka motor lewat atau apa ya, atau anak-anak main. Oke, mungkin gue mulai saja ya. Di Kabupaten Monen Empire, Kecamatan Lumina City, hiduplah Faramis. Oh, Nah, Faramis. sejak kecil, Kekara tuh punya yang lemah. Dia ini tuh hidup sakit-sakitan. Oh gitu. Tapi ini Bang Flatty Boy dapat Ya untungnya dia ini lahir di ceritanya keluarga itu keturunan dari mana sih? tabib. Jadinya tiap dia ini sakit, bokapnya ini selalu bisa nyiptain obat buat nyembuhin dia. Oh gitu. Anjay. Ya meski ujung-ujungnya dia ini bakal sakit lagi, terus diobatin lagi, terus sakit lagi, hampir mokat, terus sembuh, terus hampir mokat lagi, terus sembuh lagi. Wis ngono terus lah. Oh, ngetrol malaikat maut. Dalah. Ya, dengan kekuatan ancestral staff peninggalan leluhurnya, keluarganya si Faramis ini jadi bisa nyiptain berbagai obat buat nyembuhin berbagai penyakit gitu. yang ada. Sakit keras, Jadi emang sakit keturunan jiwa, itu dan dia, itu ngebikin keluarganya ini pembuat dapat gelar obat penghargaan dari kerajaan Monian. Oh, Profesor Insinyur Doktorandos Dokter pokoknya Faramis spesialis SK sembarang kalir. Anjay. Nah, terus juga keluarganya ini juga dapat jabatan buat jadi tabib pribadinya kerajaan Monian. Oh. Nah, tapi ya, meski udah dapat banyak gelar kayak gitu, keluarganya si Faramis ini cuma dianggap sebatas pelayan kerajaan aja. Masih gitu. pula. Ya, pokoknya ini sih fine-fine aja. Bapak Dia ini itu masih Bapak punya efek hubungan sana baik lah sama para pentolan kerajaan Monian. di video sebelumnya. Nah, yang sering kena masalah itu ya si Faramis ini. Kan dia ini hidup di lingkungan kerajaan ya. Jadinya dia ini sering kena bully sama anak-anak kerajaan yang lain. Oh, Karena dia iya. beda kasta sama mereka. Minimal glory deh. Tapi aku udah immortal, Bang. Baca deh. Ya apalagi itu punya yang lama dan sakit-sakitan ini, kebikin si Faramis ini gak bisa ngelawan. Wis pasrah lah. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, ting. Oh iyalah. Neng, neng. Nah, pernah suatu ketika, pas lagi ada party-party di kerajaan Monian, keluarganya si Faramis ini di-invite buat join party bareng mereka. Nah, pas di acara itu, si Faramis ini langsung digotong sama anak-anak kerajaan yang lain. Dia dibawa ke kebun belakang kerajaan, dan di sana dia digebukin sampai pingsan. Jadi bahan bully dia. Iya beneran. Nah, terus pas dia ini bangun, tiba-tiba dia ini udah ada di pangkuan seorang cewek yang Jadi ya, timelinenya ceweknya sebelum ini tuh namanya Vexana si jadi Vexana. Dia ini lama putri itu dari ya. kerajaan Uskaius. Ya awalnya si Faramis ini Yang agak takut bakal ketemu diapa-apain lagi. Takut bakal Leomord. digituin lagi. Ya nggak ada yang tahu kan. Nah tapi ternyata si Vexana ini malah nolong si Faramis buat ngobatin lukanya. Ya baru pertama kali ini si Faramis ini ngerasain sebuah kebaikan dari seorang bangsawan. Ya cuman ya, hal itu gak ngubah stereotipnya dia ke para bangsawan. Dia ini tetap nganggap kalau semua bangsawan itu bangsa. Kecuali si Vexana. You, you're cool. You, I'm out. Dan bertahun-tahun pun berlalu, si Faramis ini udah tumbuh gede. Ya nggak usah nyari yang nggak ada. Dan karena itu akhirnya bokapnya ini ngewarisin ancestral staff ini ke si Faramis ini. Baiklah anakku, sebagai keturunan tabib, aku mewariskan ancestral ini kepadamu. Bapak berharap kamu bisa menjaga kehormatan keluarga kita di kerajaan Monin Empire. Anjay. Yai, santuy pak. Oh, Dan si pas Faramis ini pun dia nggak ada insiden-insiden gitu ya, sehingga punya kekuatan. Atau emang dari keturunannya dia udah punya ya dia ini kekuatan. males buat jadi tabib kerajaan. Soalnya menurut dia, anggota kerajaan itu isinya itu cuma orang-orang yang sombong dan gila jabatan. Wes gak sudi lah si Faramis ini. Nah terus selain itu, dia ini juga pengen gitu buat ngembangin ilmu pengobatannya, nyari penyakit baru di berbagai tempat buat dipelajari gitu. Oh dia sakit apa bang? Anu bang, tim favoritnya puasa trofi bang. Waduh, ente deh. Dan dengan ilmu-ilmu barunya itu, dia ini mikir kalau dia ini bakal bisa hidup di antara kehidupan dan kematian. Anjay. Sampai di suatu ketika, dia ini nemuin sebuah tempat yang namanya itu Silent Hill. Dia ini nemuin sebuah tempat yang namanya itu Necro Cave.
sebuah Oh tempat iya, tempat misterius yang sana. ditutupi sama kabut. Nah, rumornya siapapun yang masuk ke wilayah Necrocave dan kena kabutnya Necrocave itu, tubuhnya mereka ini bakal rusak dan mereka ini bakal langsung berubah jadi mayat hidup. Oh, ya wes intinya ini tuh bahaya banget lah. I was dilarang masuk. Tetap masuk nih. Ya, si Paramis ini nekat buat masuk ke sana. Nah, karena kekuatan dari ancestral staff-nya ini, angel cuk. Karena kekuatan dari ancestral staff-nya ini, dia bisa nyiptain shield gitu. Yang bikin dia ini kebal sama efek kabut Necrocave. Anjay, sepele dek. Dan pas dia ngejelajahi wilayah Necrocave, dia ini nemuin sebuah kerajaan yang terbengkalai. Dan di sana, si Paramis ini ngelihat banyak banget mayat hidup yang hidup di sana. Terus si Paramis ini kaget. Dia ini ngelihat seorang ciwi yang ya, si Paramis ini langsung kalau Ciwi itu ternyata si Vexana. Ciwi yang pernah nolong dia dulu. Ya, meski rambutnya ini udah berubah jadi hijau. Benda itu hijau. Atau lucu ya. Ya, pokoknya main tahu kok tiba-tiba rambutnya si Vexana ini berubah jadi hijau. Ya, kalian lihat aja lah dia asal-usulnya si Vexana ini. Oke, lanjut. Ya, si Paramis ini nggak nyangka kalau si Vexana ini bakal jadi pemimpin di tempat yang suram kayak gini. Oh. Nah, terus dia ini ngeliat si Vexana ini lagi ngebagiin kaos partai. Dia ini ngeliat si Vexana ini lagi ngebagiin Moonlight Brew ke rakyatnya. Sebuah ramuan gitulah yang bisa ngenahan efek negatif dari kabut Necrocave. Ya, meskipun ramuannya itu cuma bisa nahan efeknya sementara, nggak bisa nyembuhin total. Nah, di saat itu si Paramis ini kalau ternyata si Vexana ini tuh berusaha buat nyelamatin rakyatnya dan berupaya buat nyembuhin mereka dari efek kabut Necrocave. Dia ini sadar kalau ternyata si Vexana ini emang berbeda banget lah sama bangsawan yang lain. Dimana menurut dia bangsawan yang lain ini melete Sabar bang. Ya, si Vexana ini beda. Dia ini punya jiwa yang tulus dan juga baik hati. Dan hal itu langsung ngebikin si Paramis ini pun langsung seketika si Paramis ini langsung naksir ke si Vexana. Mbak Vexana wangi-wangi. Dan dengan kemampuan yang dia punya sekarang, dia ini bertekad buat nyiptain obat yang bisa nyembuhin warga Necrocave dan juga si Vexana. Hidup mati buat Mbak Vexana. Anjay. Nah, si Paramis ini langsung ngebangun laboratoriumnya sendiri di wilayah Necrocave. Dan di sana dia ini bereksperimen, nyiptain berbagai jenis obat gitu. Berharap dia ini bisa nemuin penawar buat efek negatif dari kabut Necrocave. Jadi terus-terusan bereksperimen buat nyiptain obat. Terus obatnya itu dia cobain sendiri ke dia. Dan lama-kelamaan, hal itu ngebikin dia ini jadi overdosis. Gara-gara keseringan nyobain obat yang dia ciptain. Dia ini tahu, kalau dia gitu terus, ya dia ini bakal mokat. Tapi ya, demi ayang Vexana. Dan sampai suatu ketika, pas dia ini lagi nyobain obat bikinannya, dia ini langsung jatuh. Apa? Ini batasku. Dalam ketidaksadarannya, dia ini yakin kalau dia ini udah mokat. Ya, soalnya ya, dia ini udah overdosis. Terus juga dasarnya tuh punya dia ini kan emang lemah kan. Jadinya wis, komplikasi lah. Oh, Vexana datang, nolongin Vexana. Seketika dia ini ngeliat si Vexana yang lagi nyekokin dia obat. Yang ngebikin dia ini jadi sadar lagi. Anjay. Nona Vexana. Dan dia ini sadar kalau hidupnya dia ini udah diselamatin sama si Vexana 2 kali. Yang pertama itu pas dia ini masih bocil. Terus yang kedua itu ya sekarang ini. Yang bikin dia ini Nah, cuman setelah itu si Vexana ini langsung nyuruh si Paramis ini buat pergi dari Necrocave. Diusir lah. Ya, soalnya ternyata si Vexana ini tahu kalau si Paramis ini tuh sebenarnya itu manusia hidup, bukan mayat hidup kayak dia sama rakyatnya. Ya, si Vexana ini khawatir. Ya, meski si Paramis ini punya ancestral staff yang bisa melindungi dia dari kabut Necrocave, tapi ya hal itu nggak nutup kemungkinan kalau makin lama kekuatannya dia ini bakal makin lemah. Dan ya ujung-ujungnya dia ini bakal kena efek kabut Necrocave juga. Ya, intinya si Vexana ini nggak pengen si Paramis ini kesiksa jadi mayat hidup kayak dia gitulah. Jadi intinya Vexana itu emang orang baik ya. Nurut aja. Nah, cuman pas dia ini udah sampai di gerbang kerjaannya, dia ini ngeliat senyuman selamat tinggal dari si Vexana. Seketika dia ini keinget kalau si Vexana ini kan udah nolong hidupnya 2 kali. Ya kali dia ini ninggalin sia-sia orang yang udah nolongin hidupnya. Bapaknya datang kah? Beda lah. Ya apalagi dia ini sayang banget sama si Vexana ini. Aku gak akan pergi gitu aja. Dan si Paramis ini pun gak jadi minggat. Si Paramis ini mutusin kalau dia ini bakal tinggal di Necrocave buat nyelesain tugas terakhirnya, yaitu nyembuhin semua warga Necrocave dari efek negatif kabut Necrocave. Anjay. Dia ini langsung lepas perlindungan dari ancestral staff yang ngebikin dia ini langsung kena efek negatif dari kabut Necrocave.
Kulitnya dia ini jadi pucat, dan dia ini pun berubah jadi mayat hidup juga. Ya cuman si Faramis ini nggak takut. Soalnya dia ini punya quotes kalau jika aku ingin menyembuhkan kutukan ini, aku harus tahu rasa dari kutukan itu. Anjay. Anjay. Dan saat itu si Faramis ini pun join ke Necrokip, ngesim ke si Vexana, dan dia ini bertekad buat nemuin obat yang bisa nyembuhin semua warga Necrokip. Oh gitu tuh ceritanya. Tamat. Oh ternyata seperti itu. Oh, masih panjang ini. Ada short movie-nya kan, short animasi. Ratusan tahun kemudian. Siapa ini? Leomord. Bagus ya. Om tuh. Oh ini Vexana nih. Maafkan aku. Oh diserang sama siapa dia? Oh teruslah. Membusuklah di neraka. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak Leomord. Ataupun kabut itu. Sebuah sumpah harus dipegang teguh. Leomord tidak akan meninggalkan kita. Kita hadapi ini bersama. Anjay. Faramis kemana ya? Oh ini dia Faramis. Para pasukan kita berguguran seperti beberapa ratus tahun lalu. Jika ini adalah akhir kita, maka aku akan ikut bertarung bersama. Vexana emang sebenarnya jiwanya jiwa keadilannya tinggi, dia baik. Mereka bilang Necrokip adalah tempat tanpa sinar cahaya. Tapi kita ciptakan cahaya itu sendiri. Kita tidak akan menyerah. Vexana, aku berhasil. Jadi emang mungkin untuk Faramis kali ini. Iya ini kalau misalnya di ML ini untuk Faramis hidup lagi. Masih susah ya. Oke guys, itu tadi videonya ya. Konten dari asal usul Hero Faramis. Ternyata dia emang dari kecil emang dari keluarga yang punya kekuatan untuk bikin obat-obatan ya. Dan tubuhnya lemah dari dia yang sekedar anak-anak sampai dia yang jadi undead mayat hidup buat demi Vexana ya. Dan ceritanya bagus. Tapi gue bingung dari Bang Fatiwo itu dapat ceritanya itu dari mana. Dan di akhir video pun juga ada short animasi yang Vexana. Pokoknya animasinya keren dah. Mungkin ya udah, mungkin itu aja dulu videonya. Video dari gua, konten dari gua, video reaction dari gua. Maaf kalau ada salah kata atau suara berisik ya. Gua mohon pamit. Selamat jumpa di video selanjutnya. Dadah.